Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal yang pertama. Kemarin akhirnya Saul mati. Sangat tragis ya kisah dari kehidupan Saul. 1 Samuel menceritakan bagaimana bangsa Israel meminta raja dan Tuhan mendengarkan apa yang mereka minta karena mereka menolak Tuhan, dan akhirnya Tuhan memilih Saul untuk diangkat menjadi raja. Kita tahu dalam kepemerintahannya Saul memberontak terhadap Tuhan, dia gak mau taat sama Tuhan. Akhirnya kegagalan demi kegagalan yang dia alami dalam sepanjang ya pemerintahannya, hingga akhirnya dengan akhir hidup yang sangat tragis ya, anak-anaknya mati. Saul juga akhirnya mati bunuh diri dengan pedangnya sendiri ya. Kita lihat jangan bermain-main dengan Tuhan ya, sebab kalau kita ini bermain-main dan menyepelekan Tuhan maka tragis ya. Dan sesudah bertahun-tahun ya lari dari Saul, ya lalu akhirnya sampailah ya kepada janji Tuhan. Daud akan dinobatkan menjadi raja. Ya, kita masuk sekarang 2 Samuel pasal yang pertama. Daud menerima kabar kematian Saul, judul perikopnya ya. Ayat yang pertama, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan berpakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul, Yonatan anaknya juga sudah mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku lalu memanggil aku, dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku. Ya, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejemang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ya, kita lihat Daud ini mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Dia menunggu untuk Tuhan menggenapi janjinya, ya. Kitab 1 Samuel bercerita tentang pergumulan-pergumulan Daud pada waktu ia menunggu untuk menjadi seorang raja Israel. Ya, Samuel sudah mengurapi Daud sebagai raja Israel bertahun-tahun sebelumnya. Namun Raja Saul menjadi iri hati terhadap Daud karena bangsa Israel memuji Daud atas semua prestasi. Kita ingat ya, ketika dia mengalahkan ya Goliat orang Filistin. Pada akhirnya iri hati Saul menjadi begitu hebat sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Dan akibatnya Daud harus lari bersembunyi. Bertahun-tahun Daud bersembunyi daripada Saul. Bahkan beberapa kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan hal itu, ya. Daud mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya, ya, kapan ya janji Tuhan itu akan menjadi kenyataan, ya. Namun bukanlah janji Tuhan yang dia dapatkan, yang dia lihat, justru pergumulan demi pergumulan, ya, yang dia alami ketika dia menerima pengurapan sebagai seorang raja.
Ya, Bapak Ibu, seringkali itu juga kita alami dalam hidup kita ya. Daud itu sudah diurapi loh. Seringkali kita ini sudah tahu janji Tuhan. Bahkan kita mungkin sudah berdoa, kita berpuasa, namun ya kita belum melihat penggenapan dari janji Tuhan itu. Daud sudah diurapi bertahun-tahun, tapi yang dia alami justru bukan dipromosikan sebagai raja. Sebaliknya, ya yang dia alami adalah pergumulan demi pergumulan yang begitu hebat. Dia dikejar dan itu bertahun-tahun, ya, tidak 1-2 hari. Padahal urapan raja sudah ada di atas kepalanya. Namun Daud tetap setia kepada Tuhan karena dia percaya sekali Tuhan berjanji, maka Tuhan itu pasti akan menggenapi. Kenapa saudara? Ketika Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, justru pergumulan demi pergumulan yang dialami, satu jawabannya karena Tuhan sedang mempersiapkan Daud nanti menjadi raja yang kuat, menjadi orang yang tegar dan tidak mudah untuk menyerah, ya. Dan ya Daud dipersiapkan Tuhan melewati tantangan, melewati segala sesuatunya, ya. Dan Daud itu setia dan pada akhirnya dia menerima upah dari kesetiaannya. Ketika Saul mati, Daud dan orang-orangnya masih tinggal di Siklak, sebuah kota Filistin, karena Saul sudah menghalang Daud dari Israel. Dan Daud harus berpura-pura setia kepada Raja Akis, ya, seorang penguasa di Filistin. Di tempat itu Daud aman dari Saul. Lalu akhirnya ada orang yang datang membawa kabar bahwa dia melihat ya Saul itu sudah tergeletak di atas pedangnya sendiri, di atas senjatanya sendiri, ya tetapi ya pada saat itu dia belum mati. Dan ketika orang Amalek ini lewat, ya Saul menyuruh dia untuk ya tolong ya biar aku bisa mati dengan segera, bunuhlah aku. Ya, dan akhirnya orang itu datang mendekat karena ternyata dikatakan Saul itu masih hidup. Dia terjatuh tapi dia belum mati, masih ada nyawa, ya. Dan akhirnya orang Amalek itu membunuh dia, tapi dia membawa ya kalungnya, gelangnya diambil dan juga jejemang yang ada di kepalanya serta yang ada gelang yang ada pada lengannya itu diambil dibawa kepada Daud, ya. Dan ketika Daud mendengar bahwa Saul sudah mati, dia mengoyakkan pakaiannya. Ya, bahkan Daud dan seluruh anak buahnya mereka meratap, menangis, mereka berpuasa ya sampai matahari terbenam. Daud dan orang-orangnya itu tampak terguncang atas kematian Saul, juga Yonatan yang dikasihi Daud. Tindakan mereka menunjukkan kesedihan yang sesungguhnya yang mereka alami ya karena kepergian Raja Saul dan juga ya teman Daud yaitu Yonatan dan juga tentara-tentara Israel yang mati terbunuh di medan pertempuran. Ya mereka bahkan tidak malu berduka, ya mereka menyatakan ya perasaan sedih, mereka menangis, mereka ya dengan kesedihan yang hebat berpuasa, ya. Dan orang itu berkata, aku ini orang Amalek, aku berasal dari perkemahan Saul. Mungkin dia adalah seorang Amalek, ya. Dan besar kemungkinan ya bahwa dia adalah seorang pemulung atau orang yang memang kebetulan lewat ya di medan perang. Jelas orang ini ya kita lihat ya ngomong bahwa dia itu seorang Amalek. Dan dia membawa mahkota Saul serta benda yang tidak akan disia-siakan tentunya oleh bangsa Filistin. Ya, dan kita melihat dia di sini dia berkata bahwa dia menemukan Saul belum mati dan dia mengambilnya. Ya, dan kita lihat di sini ya orang-orang Amalek itu adalah suku nomad yang ganas yang sering melancarkan serangan ya kepada orang-orang di Kanaan di desa-desa. Mereka adalah musuh Israel sejak zaman Musa. Daud baru saja menghancurkan ya sekawanan
penyerang yang adalah orang Amalek yang telah membakar kotanya dan menculik para anak-anak, perempuan, bahkan istri Daud sendiri. Dan orang ini mungkin tidak mengetahui tentang konfrontasi terbaru Daud dengan orang Amalek. Atau dia mungkin tidak ada waktu tidak ada waktu itu ketika Daud menyerang Amalek. Sebaliknya dia membuat Daud murka dengan bersikap sebagai musuh Israel dan mengaku sudah membunuh raja pilihan Allah. Mengapa Daud menganggap membunuh raja itu adalah kejahatan Jadi kita lihat di situ ketika Daud bertanya ketika kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, parangilah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud berkata, bagaimana mungkin engkau melakukan itu? Engkau membunuh Saul, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Betapa beraninya kau. Karena orang Amalek ini berpikir bahwa Daud sekarang sudah berpihak kepada orang Filistin dan dia berpikir mungkin Daud senang kalau dikatakan bahwa dia membunuh Saul. Dan akhirnya ternyata Daud hanya berpura-pura ada di barisan orang Filistin yang sesungguhnya hatinya itu tetap kepada orang Israel. Tapi kita melihat di sini saudara yang dikatakan jelas kemarin kita sudah baca di 1 Samuel 31. Pada waktu itu ketika Saul melihat bahwa bangsa Israel sudah terpukul kalah kemarin kita sudah lihat di 1 Samuel pasal 31, berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku 1 Samuel 31 ayat 4 kemarin kita mau lihat di sini saudara supaya kita nggak salah Dia bilang, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau dan karena ia sangat segan, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati. Jadi kita melihat dengan jelas di sini Saul itu sudah mati Pembawa pedangnya sudah menyaksikan dan memeriksa bahwa Saul sudah mati. Jadi orang Amalek yang tadi itu datang kepada Daud, dia berbohong, dia berkata dia yang membunuh Saul. Karena dia nggak tahu maksudnya apa, dia berkata kepada Daud membawa mahkotanya Saul dan gelang. Mungkin dia berpikir Daud akan memberi dia penghargaan dengan dia membunuh Saul, dengan mengaku-ngaku dia sudah membunuh Saul karena dia berpikir Daud ini benci kepada Saul. Jadi dengan tegas 1 Samuel 31 berkata Saul sudah mati. Dia menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Dan ayat 5 1 Samuel 31 ayat 5 berkata ketika pembawa senjatanya melihat Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Jadi dia sudah melihat Saul sudah mati. Di 1 Samuel 31. Nah orang Amalek yang datang kepada Daud ini berbohong dengan berkata dia membunuh Saul mungkin dia pikir dia akan menerima upah dari Daud karena dia tahu Daud ini melarikan diri dari Raja Saul. Pasti kalau Daud mendengar bahwa dia sudah membunuh Saul, orang Amalek ini akan diberi hadiah. Ternyata sebaliknya Daud menjadi marah dan berkata, keberaninya engkau menghunuskan pedangmu kepada orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Saul jahat kepada Daud, tapi Daud tidak pernah membenci Saul. Justru sebaliknya dia mengasihi Saul karena dia tahu Saul orang diurapi oleh Tuhan. Dan akhirnya orang Amalek itu dibunuh Daud menyuruh anak buahnya untuk membunuh orang itu
dan matilah dia ya. Dan Daud berkata ya, aku telah membunuh orang ya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya, dan ternyata akhirnya kebohongannya membawa maut. Karena itu jangan ya suka berbohong. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu, mulutnya sendiri membawa kebinasaan. Hati-hati. Hanya karena dia kepengen dapat sesuatu dari Daud, dia pikir kalau dia mengaku dia bunuh Saul, maka dia akan mendapat hadiah. Ternyata sebaliknya, justru dia mati karena upah dari perkataan mulutnya sendiri. Dan kita akan melanjutkan sekarang masih di 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan yang mati ya. Ayat 17 berkata, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Ya. Ayat 19, kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Ayat 24, hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan, di tengah-tengah pertempuran Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Ya, engkau sangat ramah padaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Iya, kita melihat Bapak Ibu di sini ya, Yonatan mati, Saul mati, dan Daud membuat nyanyian ya bagi mereka berdua, gambaran dari rasa kehilangan, rasa kesedihan. Kita tahu bersama Daud adalah seorang musisi yang berbakat, dia seorang pemain kecapi. Ya, dia memasukkan musik ke dalam pelayanan-pelayanan di ibadah di Bait Allah. Dan dia juga menulis banyak sekali mazmur ya. Di sini kita diberitahu bahwa dia menulis sebuah lagu pemakaman untuk mengenang Saul dan anaknya Yonatan. Sahabat karib Daud ya, musik memainkan peranan penting dalam sejarah Israel. Untuk nyanyian-nyanyian lainnya di Alkitab juga ya. Jadi kita melihat di sini ya bagaimana padahal Saul itu sudah menimbulkan banyak masalah bagi kehidupan Daud, tapi bagaimana cintanya Daud kepada Saul itu tidak berubah oleh kejahatan Saul ya. Saul sudah menimbulkan banyak persoalan dalam hidup Daud sehingga dia harus lari. Ya, dia melarikan diri dari ujung ke ujung, dia lari ke orang Filistin dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika Saul mati, Daud mengubah sebuah lagu untuk mengenang sang raja dan juga putranya. Daud memiliki alasan yang kuat untuk membenci Saul. Ya, sebenarnya dia punya alasan yang sangat kuat untuk ya membenci dan bersukacita dengan kematian Saul. Tapi kita lihat di sini dia memilih untuk tidak berbuat demikian. Sebaliknya Daud memilih untuk melihat pada hal yang baik yang sudah Saul lakukan dan melupakan saat-saat ketika Saul ingin membunuhnya. Dibutuhkan kedewasaan rohani ya Bapak Ibu untuk kita ini mengesampingkan rasa sakit hati, kebencian ya,
Nah, namun melihat dari sisi positif dan tetap belajar mengasihi dan mengampuni. Ya, coba kita lihat ya bagaimana ketika kita diperlakukan tidak adil, tidak baik. Mungkin ya ketika kita diperlakukan tidak adil, kita akan dalam hati ya berkata, biar mati saja itu orang. Ya, banyak kan di antara kita yang berkata seperti itu dalam hati, memang itu biar Tuhan yang balas. Tapi kita belajar dari Daud malam hari ini, bahkan ketika Saul mati, Daud tidak berkata itulah penghukuman buat dia. Tapi Daud merasa sedih dengan kepergian Saul. Ya, luar biasa loh, Daud itu memiliki hati yang begitu luas ya. Daud memiliki hati yang begitu tulus ya, mengasihi bukan hanya karena Saul berbuat baik, tapi ya segala kejahatan Saul pun ya dilupakan oleh Daud dan dia membalas dengan hal yang baik. Ya, dia mengatakan bahwa cintanya Yonatan itu lebih ajaib daripada cinta seorang wanita atau seorang perempuan. Ya, dan di sini bukan berarti Daud dan Yonatan memiliki hubungan yang ya kayak sekarang tuh banyak ya, cowok cinta sama cowok, laki-laki cinta sama laki-laki atau homoseksual ya, jangan salah berpikir. Daud berkata cintanya Yonatan itu lebih ajaib daripada cinta seorang wanita. Ya, ini luar biasa satu ungkapan ya yang Daud hanya menegaskan tentang persaudaraan yang dalam dan juga persahabatan setia di antara dirinya dengan Yonatan. Ya, begitu luar biasa Daud mengasihi Yonatan itu. Bahkan ya dia berkata lebih daripada cinta seorang wanita kepada dirinya. Artinya apa? Ya, bahwa dia dan Yonatan mengasihi dengan kasih yang tulus. Bahkan ketika ayah Yonatan Saul ingin membunuh dia, Yonatanlah yang menyelamatkan ya Daud ya. Kalau seorang wanita mungkin bisa ya mengkhianati, tetapi Yonatan luar biasa kasihnya kepada Daud. Makanya Daud menulis ya cintanya Yonatan itu lebih ajaib daripada cinta seorang wanita. Ya, kita melihat di sini bagaimana Daud memiliki hati yang besar, hati yang luar biasa, hati yang ajaib ya terhadap Saul. Kita masuk sekarang di dalam 2 Samuel pasal yang kedua. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ya. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kita lihat di sini ya ketika Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu Saul dengan menguburkannya. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, walaupun Daud mengetahui bahwa dia akan menjadi raja ya, dan walaupun waktunya kelihatan sudah tiba karena Saul sudah mati, sekarang karena Saul sudah tiada, namun Daud tetap bertanya kepada Allah, apa langkah selanjutnya yang harus dia lakukan? Daud tidak berkata begini, yes Saul sudah mati, yes berarti habis ini aku jadi raja Tuhan. Kapan aku akan dilantik jadi raja? Daud tidak bertanya seperti itu. Padahal memang dia tahu ya Daud itu luar biasa. Kalau kita melihat kalau ada orang-orang yang ambisi memiliki satu jabatan, mungkin beberapa kali dia bisa membunuh Saul. Karena Saul adalah orang yang satu-satunya orang yang menghalangi untuk jabatan raja itu jatuh ke tangannya ya. Kalau Saul sudah mati, maka dengan cepat Daud akan menjadi raja. Beberapa kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan hal itu. Ya, Daud berpasrah benar kepada waktu Tuhan, kepada cara Tuhan. Jangan kita menghalalkan segala cara yang kita anggap bisa, jangan kita menghalalkan segala cara
yang kita anggap ya kita mampu atau waktunya belum tepat tapi kita paksakan. Ya, tetapi ketika Saul sudah mati pun ya Daud harusnya senang, dia berpikir wah akhirnya penghalang untuk aku menjadi raja sudah mati. Tapi Daud tidak melakukan hal itu. Dia bersedih dengan luar biasa, malah dia bertanya kepada Tuhan. Dikatakan dengan jelas di sana. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Dia akan kembali kepada bangsanya karena dia dalam pelarian di Filistin. Setelah Saul mati, ya Daud tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan aku jadi raja? Ya, tapi dia tanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ya, barulah Daud melangkah. Ya, Daud tetap bertanya kepada Allah apakah ia harus kembali ke Yehuda, wilayah kampung halaman dari sukunya. Sebelum bergerak maju dengan apa yang kelihatannya sudah jelas ya di depannya, dia tetap ya membawa itu ke hadapan Tuhan ya, karena dia sendiri mengetahui bahwa ya Tuhanlah yang paling tahu, Tuhan yang paling mampu untuk menyatakan ya apa yang harus dia lakukan. Ya, kayak kesaksian tadi yang kita dengar, sudah sakit tapi tidak membawanya kepada Tuhan ya. Tapi ketika akhirnya dia mulai mendengarkan firman Tuhan, ada iman yang timbul, dia berdoa mengandalkan dan Tuhan menyembuhkan. Jangan pernah ya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Allah menyuruh Daud kembali ke Hebron ya, tempat ia akan segera dinobatkan menjadi raja di sana, di kotanya. Ya, Tuhan bilang ya pergilah ke Hebron. Daud bertanya, kemana aku harus pergi? Ke Hebron, kata Tuhan. Ya, mengapa Hebron? Karena Hebron itu ya adalah kota terbesar di Yehuda dan itu adalah juga ibu kota. Hebron itu aman dari segala serangan musuh. Ya, Hebron terletak di dekat pusat wilayah Yehuda, suatu lokasi yang ideal untuk sebuah ibu kota. Di sana banyak jalur perdagangan besar bertemu di Hebron, sehingga jalur perbekalan sulit untuk diputuskan pada masa perang, yaitu di Hebron. Dan akhirnya dikatakan di sana kemudian orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana ya. Daud membawa istrinya dan juga orang-orang yang mengiring dia dan seluruh rumah tangga mereka. Ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu. Jadi Daud diurapi pertama kalinya menjadi raja itu di Hebron ya. Orang-orang Yehuda datang lalu mengurapi Daud sebagai raja mereka. Daud sudah menerima urapan sebagai raja yang diberi oleh Samuel bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi upacara tersebut berlangsung secara pribadi. Ya, dan yang ini upacara adalah seperti pelantikan ya pejabat di depan publik yang sudah dipilih untuk memangku jabatan sebagai raja. Akan tetapi suku-suku Israel yang lain tidak menerima Daud sebagai raja selama 7,5 tahun. Ya, dan dikatakan di sana ayat yang ke-6, oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Ya, Daud berkata kepada orang-orang dari Yabes Gilead yang menguburkan Saul bahwa ya Tuhan memberkati kalian. Daud mengirimkan pesan ucapan terima kasih kepada orang-orang di Yabes Gilead yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menguburkan jenazah Saul. Sebab Saul pernah menyelamatkan Yabes Gilead dari kekalahan besar ya ketika Nahas orang Amon itu mengepung kota mereka. Ya, Saul pernah berbuat baik kepada orang ya Yabes Gilead sehingga mereka mengambil jenazah Saul dan mereka kuburkan. Karena itu penduduk kotanya menunjukkan rasa terima kasih dan kebaikan mereka ya.
Dalam pesannya, Daud juga menganjurkan supaya mereka mengikuti pimpinan Yehuda dan mengakuinya sebagai raja. Yabes Gilead terletak di sebelah utara di tanah Gilead dan Daud berusaha mencari dukungan di antara 10 suku lainnya yang belum mengakui dia sebagai raja. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, ya akhirnya Daud dilantik menjadi raja di kota Hebron untuk pertama kalinya. Ya, Daud diangkat menjadi raja padahal urapan raja itu sudah bertahun-tahun diberikan Tuhan lewat Samuel di atas kepala Daud. Tapi Daud harus menunggu bertahun-tahun untuk dia boleh sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan atas hidupnya dan menjadi raja, ya. Dan kita akan lanjutkan besok. Ya, kita belajar hari ini banyak sekali pembelajaran yang kita belajar dari Daud. Dia tidak kepahitan kepada Saul, dia tidak bersuka cita atas kematian orang yang dia benci. Jangan mengharapkan kematian orang yang engkau benci Bapak Ibu, tapi doakan dan ampuni. Seperti Daud yang akhirnya Tuhan menggenapi janjinya atas Daud. Demikianlah kita juga jika kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami baca. Biarlah memberikan kepada kami pengajaran bahwa kami mau belajar menjadi pribadi yang senantiasa melepaskan pengampunan, belajar mengasihi musuh yang memusuhi kami, belajar melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami. Kami belajar malam ini dari Daud yang punya hati yang luar biasa. Dia berduka cita atas kematian musuh, bahkan penghalang yang mungkin menghalangi dia sebagai raja, tapi dia melihat bahwa rencana Tuhan, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang kau lakukan dengan tanganmu. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.